perjalanan kali ini kita mutusin untuk pergi ke negara Hong Kong dan Macau. Untuk maskapainya aku menggunakan SQ atau Singapore Airlines. Jadi sebelum ke Hong Kong kita mutusin untuk transit dulu di Singapura. Kurang lebih transitnya itu 5 jam. Jadi good friends bisa tahu nih kira-kira apa yang kita lakuin selama transit kurang lebih 5 jam di Singapura. Dan buat good friends yang mau ke Singapura harus isi data diri dulu di aplikasi ICA. Dan aplikasinya ini bisa di-download ataupun bisa isi melalui websitenya. Untuk pengisiannya mudah nih good friends. Good friends tinggal klik websitenya melalui Google. Klik aja langsung ICA, nanti langsung keluar. Dan nanti good friends langsung pilih ke yang visitor. Dan di sini langsung aja submit SG arrival card-nya. Nah, di sini yang perlu good friends siapkan adalah pasport karena memang data-data pasport yang diperlukan. Nah, kalau misalnya di ICA sendiri, ini kebetulan bisa isi berdasarkan individual ataupun grup. Jadi kebetulan karena kemarin kan kita perginya bareng-bareng teman dan kita ngisinya berdasarkan grup. Dan kalau misalnya ngisi grup itu hanya cukup melakukan isi data melalui satu handphone. Nanti barcode-nya akan dikirim ke email yang di handphone tersebut nih good friends. Jadi lebih mudah ya, kita nggak perlu isi email berkali-kali, cukup satu orang dan semua data barcode kita akan dikirim melalui satu email. Dan ini kita udah mau take off, jadi kita take off itu sekitar jam 5:30. Nah, sampai Singapura itu kurang lebih 1 jam 45 menit, sekitar jam 7:30 ya nyampenya. Selama penerbangan, tenang aja, kita pasti bakalan dapat makanan. Nah, ini kita dapat breakfast nih good friends. Jadi kalau misalnya untuk jarak deket gitu ya, bukan perjalanan jauh, makanannya cukup simple. Di sini selain makanan beratnya, kita juga dapat yogurt, roti, butter, dan juga minumannya nih good friends. Nah, untuk awannya bagus banget ya good friends. Di sini tuh pas banget matahari lagi terbit pas sampai Singapura. Jadi pemandangannya makin bagus banget di pesawat. Lihat ya. Halo Singapura, jadi ini udah sampai di Singapura dan kita langsung menuju ke imigrasi karena kita mau jalan-jalan dulu di luar bandara nih good friends. Jadi ini kita langsung ke autogate, tinggal scan paspor, terus kalau misal udah terbuka, nanti kita langsung scan wajah kita, difoto dulu gitu good friends. Kalau misal sudah terbuka, udah enak. Jadi kalau misalnya good friends belum isi ICA, takutnya nanti tertahan di imigrasi, makanya harus wajib isi ICA. Dan sebelum kita jalan-jalan, kita mau isi EZ-Link dulu. Jadi kartu EZ-Link itu adalah kartu khas Singapura ya, yang bisa digunakan untuk MRT ataupun untuk yang lainnya. Dan kalau misalnya good friends pinjem sama teman tapi kartunya tuh udah expired gitu dan pengen diaktifasi kembali, itu bisa banget dengan biaya sebesar $10 Singapura. Tapi kalau misalnya good friends mau beli sendiri, harganya juga sama $10 Singapura. Jadi mendingan menurut aku kalau misalnya good friends belum punya kartu sendiri, mendingan langsung beli kartunya aja sendiri. Jadi $10 Singapura dengan isi kartu $5. Dan kalau misalnya good friends mau top up kartunya, itu bisa di mesin sebelahnya. Sayangnya tuh waktu kita coba pakai kartu debit ataupun kartu kredit gitu ya, nggak bisa. Jadi harus pakai uang tunai nih good friends. Pas kita pakai uang tunai itu baru bisa di top up. Jadi kalau misalnya good friends ke Singapura harus sedia juga nih uang cash Singapura dengan recehan juga. Jadi kalau misalnya mau isi itu lebih gampang.
Dan kebetulan pas kita ke Singapura itu lagi rame banget nih good friends, banyak banget orang-orang Indo, terus juga orang-orang luar gitu ya, mau nonton Taylor Swift. Jadi cukup rame nih di bandara ataupun di Jewel. Dan yang pertama kali kita lakuin pas sampai ke Jewel itu adalah makan burger Shake and Shake. Untuk pemesanannya kita sudah menggunakan komputer nih good friends. Jadi tinggal pilih menunya, terus nanti pembayarannya melalui apa, nanti bakalan keluar struknya. Jadi nanti good friends tinggal tunggu, duduk santai di meja sambil menunggu burgernya. Udah satu berdua ya. Kanan yuk. Dah. Di sini aku pesen satu burger aja, yaitu smoked beef, dan untuk rasanya menurut aku enak, cuma terlalu asem, terlalu berasa mustaknya menurut aku ya, tapi enak kok. Dan kalau misalnya ke Singapura nggak lengkap dong kalau misalnya kita nggak ke Mr. Coconut. Jadi ya pasti dong aku langsung pesen Mr. Coconut. Nah ini sih yang pertama kali aku cobain Mr. Coconut, rasanya original ya. Jadi yang original dengan gula less sugar. Less sugarnya itu takarannya 25%. Dan untuk Mr. Coconut ini lumayan cukup antri ya. Dan harga Mr. Coconut ini tergolong lumayan cukup mahal tapi sebanding dengan rasanya. Jadi ini kita beli Mr. Coconut kurang lebih harganya itu sekitar 40 ribuan ya. Terus abis selesai jalan-jalan di Jewel, makan Shake and Shake, terus juga kita minum Mr. Coconut, akhirnya kita balik ke bandara. Nah ini kita naik Skytrain Terminal 3 nih, Skytrain to T3. Jadi Skytrain to T3 ini pasti bakalan ngelewatin Jewel. Jadi bagus banget nih good friends. Kalau misalnya good friends mau balik ke bandara, nah aku saranin naik Skytrain aja. Nah ini kita juga dibeliin kue dessert gitu dari LADM New York. Dan untuk kuenya ini enak ya. Jadi ini juga worth it nih. Kalau misalnya good friends ke Singapura harus beli ini. Nah ini kita mulai mau terbang langsung lanjut ke Hong Kong. Jadi pas ke Hong Kong ini perjalanan kurang lebih memakan waktu 5 jam ya good friends. Jadi kita itu berangkat kan sekitar jam setengah satuan. Nah nanti kita sampai sekitar jam 5-an nih good friends. Dan oke lanjut kita mau review makan siang di pesawat Singapore Airlines nih. Jadi untuk perjalanan panjang gitu ya, makanannya ini lebih worth it nih good friends, lebih banyak ya. Jadi ini kita kayak pesen nasi kari gitu kali ya. Nah terus yang satu lagi kalau nggak salah mie. Nah ini nasi karinya itu enak tuh, bumbunya yang hijau. Dan sebenarnya tuh kita nggak dapet Magnum, cuma kita request gitu, maksudnya ada es krim nggak? Nah terus kebetulan ada, jadi kita dikasih. Jadi kalau misalnya good friends kesini wajib banget request ya, tanya ke pramugarinya, saya mau minta es krim gitu, nanti dikasih kalau misalnya ada. Dan ini juga kita request wine dan juga Singapore Sling. Singapore Sling itu dia alkohol dicampur dengan rasa buah, jadi rasanya tuh nggak terlalu pekat seperti alkohol pada umumnya. Jadi kalau misalnya good friends mau sedikit minum alkohol gitu ya biar menghangatkan badan dan bisa tidur di pesawat gitu ya, minta yang request Singapore Sling aja.
Dan sesampainya di Hong Kong, ini berkabut banget ya, bisa dilihat. Jadi pas kita landing itu bener-bener nggak kelihatan banget udaranya gitu karena berkabut banget. Dan Hong Kong itu bandaranya itu dekat sama pegunungan, jadi lumayan bagus pemandangannya gitu. Jadi cuaca di Hong Kong itu pas aku datang sekitar 6 Maret sampai 12 Maret itu sekitar 15 sampai dengan 17 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya good friends mau ke Hong Kong nih, misalnya tahun depan, lebih baik datang pas di bulan-bulan kayak kita karena memang udaranya tuh enak banget nih good friends. Nah ini setelah mendarat ke Hong Kong, tentu aja kita mau ke bagian imigrasi. Tenang aja, di bagian imigrasi itu sebenarnya kita nggak terlalu dipersulit, jadi langsung lewat-lewat aja. Tapi waktu itu kebanyakan orang Indonesia, khususnya tuh yang cowok ya, yang cowok itu memang mereka disuruh masuk ke ruangan khusus gitulah. Jadi yang kita nih para cewek itu nunggu di luar. Cuma pas kita tanya sih mereka nggak ditanya gimana-gimana sih, cuma buat mastiin pasportnya aja. Jadi masih aman untuk imigrasi di Hong Kongnya. Nah ini kita langsung lanjut mau beli octopus card. Jadi kalau misalnya ke Hong Kong udah pasti yang harus kita lakukan pertama adalah membeli octopus cardnya, karena octopus card itu berguna banget buat MTR, terus buat belanja-belanja makanan ataupun sevel, itu berguna banget. Jadi harus beli pakai octopus card. Untuk membeli octopus card kita itu dikenakan biaya sekitar $100 Hong Kong, dan untuk isinya itu kita dapat $50 Hong Kong. Jadi ya kurang lebih $100 Hong Kong berarti 200.000 ya. Nah kita dapat isiannya itu 100.000 rupiah. Nah ini kita ke sevel, tujuannya itu adalah mau tukerin recehan-recehan uang Hong Kong, koin-koin. Karena tujuan utama kita itu pas sampai ke bandara Hong Kong bukan langsung ke Hong Kongnya, tapi langsung ke Macau-nya. Dan kalau misalnya good friends mau ke Macau seperti aku, sebenarnya untuk uang Hong Kong itu berlaku di Macau, tapi untuk kartu Octopusnya tidak berlaku. Jadi harus beli Macau kartunya gitu ya. Tapi kalau kita pikir-pikir, karena kita ke Macau itu cuma sehari, jadi sayang banget kan kalau misalnya kita beli kartu Macau. Jadi kita mutusin untuk pakai uang Hong Kong aja. Makanya kita harus tuker-tuker uang recehan. Kenapa harus tuker uang recehan? Karena kalau misal kita nanti naik bus, kalau misal tidak ada recehan, itu pasti nggak bakalan dibalikin nih good friends. Sayang banget, karena mereka itu hanya terima uang pas ataupun kartu Macau. Jadi ingat ya, tuker uang recehan. Nah ini kita dari bandara langsung mau naik bus ke HZMB. HZMB itu adalah Hong Kong Zhuhai Macau Bridge. Jadi kayak jembatan penghubung lah antara Hong Kong, Zhuhai, dan juga Macau. Nah jadi nanti good friends kalau misalnya udah sampai di tempat perhentian bus kayak gini, good friends cari aja Hong Kong B4 ya. Atau enggak lebih baiknya tanya ke petugasnya kalau misalnya mau ke Macau, HZMB itu naik bus apa gitu. Nah ini sih kita kebetulan naiknya di B4 ya. Nah nanti di busnya itu juga ada tulisan, kayak di tulisan bus kita tuh yang B4 HZMB Port. Jadi nanti emang tujuan kita ke sana ya udah naik aja. Dan untuk biaya naik bus B4 ini itu sekitar 8,3 Hong Kong dolar ya. Jadi sekitar ya 17 ribuan lah per orangnya. Taruh tasnya di sini. Dan selain naik bus, good friends juga bisa naik ferry. Jadi langsung perjalanan melalui laut ya. Nanti good friends itu bisa beli di Klook atau enggak bisa langsung ke websitenya. Jadi kita turunnya di mana ini? Zhuhai dan Macau. Ke imigrasi dulu. Ke imigrasi dulu. Dan sesampainya di HZMB, ini kan ada kayak buat nulis-nulis nih untuk kayak kertas imigrasi gitu ya anggapannya. Nah ini kalau misal good friends dari Hong Kong ke Macau perlu diisi, tapi karena kita dari Singapura kita udah dapet dan kita udah isi di pesawat, jadi kita nggak perlu isi kembali, jadi nggak perlu double-double gitu ya.
Dan ini kita mau beli tiket, jadi dari HZM Bed kita perlu ke Macau Port. Jadi kurang lebih itu sekitar 65 Hong Kong dollar harganya, jadi sekitar 130 ribuan ya. Nah ini kita beli manual tiket office-nya. Nah ini kalau misalnya kita udah beli tiket, nanti kita diarahkan langsung ke stasiunnya nih good friends. Kita tinggal tunggu busnya aja. Nanti kalau misalnya busnya udah dateng, kita tinggal masukin koper-koper kita ke bagasinya. Jadi bus kali ini tuh aman. Kita nggak perlu dempet-dempetan duduk dengan koper karena ada bagasinya. Nah ini waktu cuaca di Macau sih sebenarnya nggak terlalu dingin ya, sekitar 17 derajatan nih pas malam hari. Nah ini kita jalan kaki dari pas kita beli tiket menuju ke tempat tunggu busnya itu kurang lebih 10 menitan ya. Jadi jaraknya tuh nggak terlalu jauh sih, masih dalam satu area. Be careful of the steps and follow the instructions to turn the passage towards the terminal. Thank you for your cooperation. Nah ini kan kita sampainya tuh udah malam ya good friends. Jadi sebenarnya tuh kita awalnya pengennya naik taksi gitu kan, nggak mau naik bus lagi karena capek geret-geret koper gitu kan. Terus pas kita tanya harga taksi dari Macau Port ke Venetian itu sekitar 2,5 juta. Jadi lumayan banget ya, akhirnya kita nggak usah deh, nggak jadi, kita mutusin naik bus aja. Setelah sampai di Macau Port, kita perlu naik bus satu kali lagi untuk menuju ke kota Macau-nya. Jadi kita naik bus jurusan 102, dan untuk bus 102 ini harganya adalah 6 MOP atau 6 Pataka Macau ya. Untuk 6 Pataka Macau kurang lebih sekitar Rp12.000 per orangnya. Nah ini kita kan gerek-gerek koper ya good friends. Jadi memang ceritanya itu kebetulan pas itu kan kita naik bus dan koper kita kan gede-gede. Terus ditambah ada orang Indo lagi masuk ke bus itu, semakin banyak lah tuh koper-koper. Jadi pas kita belum sampai pun katanya udah deket, akhirnya kita diturunin. Tapi ternyata tuh jauh banget, sekitar kurang lebih jalan kaki tuh 20 menitan. Tapi nggak apa-apa lah ya, jadi kita bisa menikmati enjoy malam hari dengan gedung-gedung Macau yang mewah gitu kan. Cuma ya memang sayangnya kita waktu itu kebetulan lagi capek banget gitu, jadi nggak terlalu yang gimana banget sih enjoynya. Nah ini kita nginepnya di Venetian, dan untuk Hotel Venetian ini tuh bener-bener recommended banget. Itu bagus banget sih good friends. Jadi kalau misalnya good friends penasaran gimana sih Hotel Venetian, langsung lanjut nonton ke part 2-nya, oke? Dan kesan aku sih pas sampai ke Hotel Venetian itu pelayanannya tuh benar-benar super ramah banget loh good friends. Jadi waktu ke Hotel Venetian ini kita kan melakukan proses check-in. Nah sambil melakukan proses check-in kita cerita kalau misalnya besok kita mau ke Hong Kong, tapi sayangnya kita nggak kebagian kapal feri waktu itu karena telat gitu kan. Tapi ternyata mereka bisa bantu. Jadi mereka bisa menyediakan mobil bus untuk menuju ke kapal ferinya, dan kapal ferinya pun mereka bantu untuk daftarin gitu. Jadi masih tersedia. Jadi hoki banget nih, kita nggak perlu naik bus lagi gara-gara koper berapa kali transit ya kan. Jadi kita bisa langsung naik kapal feri sampai deh ke Hong Kong. Dan untuk proses check-innya juga mudah good friends. Good friends tinggal siapin pasport aja untuk si pemesannya. Nanti mereka akan bantu daftarkan dan cek gitu ya. Nah ini kita kan waktu itu kebetulan datang 5 orang. Jadi kita pesannya hanya 2 kamar nih good friends. Yang satu diisi dengan 2 orang dan yang satunya lagi kamarnya diisi dengan 3 orang. Kita waktu itu nanya perlu tambah extra bed nggak ya? Tapi ternyata mereka kayak mengajukan nggak perlu tambah extra bed. Untuk kamarnya kita upgrade aja. Wah auto makin happy kan. Jadi kita nggak perlu nambah biaya untuk extra bed. Kita cuma perlu di upgrade sama orangnya. Jadi biasakan ranjangnya itu twin kecil ya, tapi ini twinnya itu gede good friends. Jadi sekitar ukuran ranjang queen lah ya untuk 2 ranjang itu. Nanti good friends kalau misal penasaran tinggal lihat review selanjutnya aja.
Nah ini karena kebetulan kita sampainya itu sekitar jam 10-an malam ya. Jadi makanan restoran itu udah pada tutup. Jadi kita jalan-jalan di area Mall Venetian-nya aja nih. Dan kita cari di area food court-nya. Di food court tuh sebenarnya banyak jenis makanan ya good friends. Cuma sayangnya pas kita kemalaman itu memang banyak yang tutup. Dan kebetulan yang hanya buka itu di Sedap Singapura. Dan harga makanan di restoran Sedap Singapura ini kurang lebih sekitar 78 pataka Makau sampai dengan 100 pataka Makau. Jadi kurang lebih sekitar 150 sampai dengan 200 ribuan lah ya. Jadi selama di Makau yang aku pelajarin, mereka tuh porsinya gede-gede nih good friends. Jadi kalau misalnya good friends mau makan makanan di Makau gitu ya, mendingan pesen yang satu porsi dulu aja karena mereka tuh porsinya cukup gede. Nah ini kita pesen slice beef, pepper rice, sama chicken Hainan gitulah. Tapi menurut aku yang chicken Hainannya kurang recommended karena ayam itu dingin dan di dalamnya itu masih berdarah. Jadi otomatis kita nggak makan semua, terbuang sia-sia sekitar 200 ribuan. Tapi nggak apa-apa lah daripada nanti kita sakit perut ya kan. Baru pertama nyampe ke Makau mau liburan sakit perut diare, mendingan kita ikhlasin aja ya nggak sih. Dan beginilah cerita kami dari perjalanan Jakarta menuju Singapura, dari Singapura menuju Hong Kong, kemudian menuju Makau dengan seisi suka dukanya. Jadi abis ini kita mau review hotel tapi ditunggu part 2-nya. Oke? Bye!